Halo, ketemu lagi dengan Linmet. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, berbicara mengenai segitiga siku-siku di sini tentunya tidak asing lagi bagi kalian karena sudah dipelajari pada waktu SMP. Nah, perhatikan segitiga berikut dengan titik sudut siku-siku di C. Jadi di sini ada gambar segitiga ABC, sudut siku-sikunya di titik C. Nah, masih ingat besar dari sudut siku-siku? Iya, 90 derajat. Nah, mengenai perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku ada 3 hal yang perlu diketahui di sini. Mengenai sisi depan sudut, sisi samping sudut, dan sisi miring sudut. Nah, untuk mengetahui ketiga sisi itu kita perlu lihat satu sudut. Di sini diketahui sudut A atau alfa, ini simbol, bisa juga theta. Akan kita tentukan yang mana sisi miringnya, sisi depannya, dan sisi sampingnya. Kita lihat untuk sisi depannya sudut A ini atau alfa, ini adalah sisi BC atau A. Ini adalah sisi depan. Kemudian untuk sisi sampingnya, sisi samping itu berada di dekat sudut siku-siku. Jadi sisi samping sudut A atau alfa ini adalah sisi AC atau B. Ini merupakan sisi samping. Kemudian untuk sisi miringnya adalah yang di depan sudut siku-siku. Sisi miringnya adalah sisi AB atau C. Dapat kita tulis di sini keterangannya. Sisi miring ini adalah AB atau sisi C. Dan untuk sisi depannya BC atau sisi A. Kemudian ini sisi sampingnya adalah AC atau B. Perhatikan untuk perbandingan trigonometrinya. Di sini ada berapa? Ada sin alfa, cos alfa, tan alfa, kotangan alfa, sekan alfa, kosek alfa. Nah, sebelum kita memahami yang keenam perbandingan ini, kita perlu mengingat waktu SMP itu untuk mencari sisi-sisi dari segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Misalnya kita akan mencari sisi AB. Sisi AB-nya ini adalah sisi miring. Makanya sisi miring pangkat 2 sama dengan jumlah kedua sisi yang diketahui. Jumlah sisi AC kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, kalau misalnya sisi miringnya sudah diketahui, yang akan dicari itu salah satunya sisi depan atau sisi samping, maka rumus yang digunakan adalah dikurangi. Ininya yang digunakan untuk mencari salah satu sisi jika kedua sisi dari segitiga siku-siku diketahui. Kita langsung masuk pada sin alfa. Yang perlu dipahami adalah ini. Sin alfa itu adalah sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah BC, kemudian sisi miringnya adalah AB. Ini atau A per C. Supaya mudah dihafal, ini kita singkat. Untuk sin adalah si demi. Si ini adalah sin untuk sin alfa, kemudian D adalah depan, mi miring. Untuk cos alfa, sisi samping per sisi miring. Ya, sisi sampingnya adalah AC, kemudian sisi miringnya adalah AB. Dapat kita singkat kosami, si demi kosami. Sin depan per miring, kosami sisi samping per sisi miring. Dan tan alfa, sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah BC, sisi sampingnya AC. Jadi ini BC per AC atau A per B. Ini dapat disingkat supaya mudah diingat. Tan alfa itu adalah tan desa. Berarti ini sisi depan per sisi samping. Kemudian kotangan alfa. Kotangan alfa di sini sisi samping per sisi depan. Sisi sampingnya AC, sisi depannya adalah BC atau B per A. Ini dapat disingkat kosade, samping per depan. Sekan alfa, ini sisi miring per sisi samping.
Sisi miringnya adalah AB, sisi sampingnya AC. Jadi ini AB per AC atau C per B. Dapat disingkat semisah. Sekan berarti sisi miring per sisi samping. Terakhir ini adalah kosek. Kosek alfa, sisi miring per sisi depan. Sisi miringnya adalah AB, sisi depannya adalah BC atau C per A. Dapat disingkat untuk kosek, kosmide. Ini kosek sisi miring per sisi depan. Bedakan ya kosek dengan kos. Kalau kos tadi itu kosami. Kalau kosek, kosmide. Nah, untuk memahami, kita langsung masuk pada contoh soal. Contoh pertama, diberikan segitiga siku-siku PQR sin P sama dengan 1/3. Tentukan cos P, tan P, kotangan P, sekan P, kosek P, sin R, dan cos R. Jawab. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus menggambar segitiga siku-siku terlebih dahulu. Segitiga siku-siku PQR berarti sudut siku-sikunya terletak di sudut Q. Kita gambar siku-siku di Q. Kita langsung tempatkan sudut siku-sikunya di sini untuk sudut Q. Kemudian yang PR ini bisa PR atau di sini PR, terserah. Jelas sudut siku-sikunya di Q. Kita ambil saja di sini PQR, R-nya di sini. Sin P, ya diketahui adalah sin P. Diketahui sin P sama dengan 1/3. Yang mana kita ketahui untuk rumus sin yang 6 perbandingan tadi. Tak perlu ingat, sin berarti si demi. Si demi itu adalah sisi depan per sisi miring. Nah, depan dan miringnya sudut apa? Sudut P. Jadi depan sudut P ini adalah 1, kemudian sisi miringnya adalah 3. Nah, sisi miring ini yang depan sudut siku-siku. Di sini 3. PQ ini belum diketahui, maka ini harus kita cari dulu. PQ ini rumusnya kita kuadratkan menggunakan rumus teorema Pythagoras. PQ kuadrat sama dengan ini ada sisi miringnya yang sudah diketahui, berarti nanti rumusnya kurang. Kecuali kalau sisi miring yang dicari, sisi PR dicari, maka nanti ini dijumlahkan. PR kuadrat, PR ini merupakan sisi miring, dikurangi sisi QR kuadrat. PR-nya 3 kuadrat, kurangi QR 1 kuadrat. Kita lanjut di atas ini. Untuk PQ kuadrat, 3 kuadrat sama dengan 9, kurangi 1 kuadrat, 1. 9 kurang 1 ini 8. Ini kan kuadrat pindah jadinya akar 8. Di PQ sama dengan akar 8. Akar 8 ini masih bisa disederhanakan. PQ sama dengan akar 4 kali 2. Di PQ sama dengan, ini kalau diuraikan, akar 4 kali akar 2 sama. Jadi kita akarkan yang 4 itu sama dengan 2. Akar 2 tidak bisa lagi, jadi ini sisa akar 2. Nilai PQ adalah 2 akar 2. Kita masuk pada penyelesaian pertama untuk cos P. Jadi jika ketiga sisinya sudah diketahui, tinggal dicari perbandingannya. Ini tentukan cos P. Untuk cos P, perbandingan dari cos tadi ini adalah kosami. Perbandingan untuk cos ini tadi adalah kosami. Jadi sisi samping per sisi miring. Sisi samping dari sudut P ini adalah 2 akar 2. Per sisi miringnya adalah 3. Ini 2 akar 2 per 3, atau bisa juga ditulis 2/3 akar 2.
Kemudian tan P. Tan P itu tadi adalah tan desa. Sisi depan ini D, kemudian sisi samping kan desa. Sisi depan sudut P1, sisi sampingnya adalah 2 akar 2. 2 akar 2. Nah, ingat, jika penyebutnya ini bentuk akar maka harus dirasionalkan. Kita kalikan perkalian sekawan. 1/2 akar 2 kali 2 akar 2 per 2 akar 2 sama dengan 1 kali 2 akar 2, 2 akar 2 per ini 2 kali 2, 4 akar 2 kali akar 2, ini akar 4 sama dengan 2. Jadi ini 4 kali 2. Ini jadinya 2 akar 2 per 4 kali 2, 8. Ini masih bisa disederhanakan masing-masing bagi 2. Jadinya 1/4 akar 2. Sudah tan. Kita lanjut untuk kotangan. Kotangan P, ingat kosade. Kosade berarti sisi samping per sisi depan. Sisi sampingnya, sisi samping sudut P 2 akar 2 per sisi depannya adalah 1. 2 akar 2 per 1 ini sama dengan 2 akar 2. Kemudian secant P. Secant P untuk secant tadi itu adalah semisa. Semisa berarti sisi miring per sisi samping. Sisi miringnya adalah 3, kemudian sisi sampingnya 2 akar 2. 2 akar 2. Ini penyebutnya bentuk akar lagi, maka kita harus rasionalkan. Kali perkalian sekawan 2 akar 2 per 2 akar 2. Ini dapatnya 3 kali 2, 6. Ini akar 2. 6 akar 2 per 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, ini akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Dapatnya sama dengan 6 akar 2 per 8. Masih bisa disederhanakan masing-masing bagi 2. 6 bagi 2, 3 per 8 bagi 2, 4. Ini 3/4 akar 2. Kosek P. Yang mana tadi kosek itu adalah kosmide. Berarti sisi miring per sisi depan. Sisi miringnya adalah 3. Kemudian sisi depannya adalah 1. Jadi 3 per 1 itu sama dengan 3. Sudah untuk yang sudut P-nya, sekarang yang dicari adalah sin R dan cos R. Yang nanti diperhatikan di sini lagi adalah sudut R. Untuk sin R masih sama, ini sin berarti si demi sisi depan per sisi miring. Sisi depannya untuk sudut R adalah 2 akar 2. Sisi miringnya adalah 3. Jadi jawabannya 2/3 akar 2. Atau 2 akar 2 per 3 sama. Kemudian untuk cos R ini adalah kosami, sisi samping per sisi miring. Yang mana sisi samping sudut R, ini yang dekatnya sudut siku-siku, berarti ini 1 per sisi miringnya adalah 3. Lanjut soal yang nomor 2. Jika koordinat A 8,4 dan alfa adalah sudut antara OA dan sumbu X, maka tentukanlah nilai A sin alfa, B tan alfa, C sekan alfa. Nah, untuk menjawab ini ada sebuah titik koordinat, maka kita harus menggambar pada koordinat kartesius. Nah, kalau digambarkan seperti ini ada sumbu X dan sumbu Y. Titik koordinatnya adalah 8,4. Berarti sumbu X-nya 8. Ini sumbu X 8.
Kemudian sumbu Y-nya 4. Dan alfa adalah sudut antara OA dan sumbu X. Kita misalkan ini adalah OA, ini alfa, berada antara OA dan sumbu X. Jadi yang menjadi patokan di sini adalah sudut alfa. Di sini masih ada sisi yang belum diketahui, ini OA. Ini nanti harus kita cari untuk OA. Sudut siku-sikunya di sini adalah sudut B. Di yang depan sudut siku-siku ini adalah sisi miring. Ingat, untuk mencari sisi miringnya itu maka harus dijumlah. Rumusnya itu dijumlahkan kedua sisinya. OA kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah AB kuadrat. Ini rumus Pythagoras tadi. OB-nya sama dengan 8. 8 kuadrat tambah AB-nya 4 kuadrat sama dengan ini 8 kuadrat 64. 8 kali 8 64 ditambah 4 kuadrat, ini sama dengan 16. Lanjut di sini. OA kuadrat sama dengan 64 tambah 16 itu dapatnya 80. OA sama dengan akar 80. Ini yang kuadrat kita pindahkan jadi akar. Akar 80 bisa disederhanakan jadi 16 kali 5. OA sama dengan akar 16 sama dengan 4. Ini akar 5. Tetap di OA sama dengan 4 akar 5. Nah, kita tinggal cari yang ketiga perbandingan ini. Untuk sin alfa sama dengan si demi, sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah 4 dan sisi miringnya adalah 4 akar 5. Ingat, kalau penyebutnya bentuk akar maka harus kita rasionalkan. Ini dikali 4 akar 5 per 4 akar 5 sama dengan 4 kali 4 akar 5, ini 16 akar 5 per 4 kali 4 16. Dia akar 5 kali akar 5 kan akar 25, jadinya 5 sama dengan ini akan 16 bagi 16 1, sisa 1 per 5 akar 5. Bagian B, tan alfa itu adalah tan desa, sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah 4, sisi sampingnya 8. Ini bisa disederhanakan masing-masing bagi 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Tan alfa itu sama dengan 1/2. Bagian C, sekan alfa. Sekan alfa ini adalah semisah, sisi miring per sisi samping. Sisi miringnya adalah 4 akar 5 dan sisi sampingnya adalah 8. Bisa disederhanakan masing-masing bagi 4, jadinya ini 1/2 akar 5.